Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelayan Tuhan atau pelayan iblis. Maksudnya apa, Pak? Oke, begini deh. Saya mesti pakai satu ilustrasi atau cerita dahulu gini ya. Di kebanyakan gereja, khususnya di gereja Pentakosta Karismatik, istilah pelayan Tuhan itu identik dengan hamba Tuhan atau pendeta lah begitu ya. Sekali lagi, kalau pelayan Tuhan itu identik dengan hamba Tuhan atau pendeta gitu ya. Kalau bukan pendeta, kita nggak pernah dengar saya hamba Tuhan loh ya. Orang akan bilang Anda orang awam, Anda jemaat gitu kan. Oke, sekarang kita akan lihat apakah benar bahwa pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu hanya mereka yang notabene adalah pendeta, evangelis atau apa gitu ya. Nah, di sini yang akan kita kupas. Jadi begini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita harus lihat dulu satu ayat ya. Ya, kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali ke istilah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu ya. Jadi istilah itu sudah melekat erat seakan-akan punyanya pendeta, evangelis atau pemberita firman. Nah, pertanyaan saya, kalau istilah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu hanya dimiliki oleh pendeta, evangelis atau pemberita firman, Anda hamba siapa? Anda pelayan siapa? Kan cuma ada dua pilihan ya, pelayan Tuhan atau pelayan iblis ya. Kalau dikatakan para pendeta, evangelis atau pemberita firman adalah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, nah yang jemaat awam ini pelayan siapa? Kalau dia tidak layak disebut pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, dia pelayan siapa? Dia hamba siapa? Pelayan iblis dong. Kalau dia tidak layak disebut pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Betul nggak? Iyalah. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, persepsi atau kesepahaman yang sudah berabad-abad kali ya, saya nggak tahu tepatnya berapa lama ya, yang mengkaitkan bahwa pelayan Tuhan itu adalah pendeta, evangelis atau pemberita Injil, itu salah kaprah. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Kalau kita tidak melayani Tuhan, siapa dong yang kita layani? Iblis. Enggak kan? Anda nggak mau kan disebut pelayan iblis kan? Kalau Anda bukan pelayan Tuhan, Anda pelayan siapa? Udah simpel aja seperti itu. Jelas ya? Artinya, Anda, saya, atau siapapun orang percaya adalah pelayan Tuhan. Wah, berat Pak kalau saya disebut pelayan Tuhan. Saya belum layak jadi pelayan Tuhan. Nah, karena itu persepsi yang salah. Karena seakan-akan pelayan Tuhan itu hanya sebutan buat pendeta, evangelis, atau pemberita firman. Bukan. Anda semua, kita semua orang percaya adalah pelayan Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Nah, kembali ke ayat tadi ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita lihat dulu ayat 19.
Di bagian akhir dari 19 itu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, kenapa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi begini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia telah menebus semua dosa kita. Oke? Nah, untuk lebih nancep gitu ya, kata-kata menebus, saya mesti memberikan sebuah ilustrasi. Umpama begini deh. Anda punya hutang kepada bank, sebut saja 10 miliar, karena waktu itu Anda perlu uang itu untuk mengelola bisnis Anda yang sedang kesulitan uang. Oke? Anda dapat pinjaman 10 miliar dari bank dengan menjaminkan rumah Anda yang indah. Misal saja deh. Tetapi setelah Anda dapatkan uang itu, Anda taruh di bisnis Anda karena pandemi atau apa gitu ya. Bisnis Anda tidak kunjung sehat. Malah cicilan yang harus Anda bayar ke bank itu macet. Setelah macet berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun, pastilah bank itu menegur Anda setiap bulannya, ya kan? Biasanya kalau sudah sekian bulan, apalagi sudah 1 tahun, biasanya adalah yang namanya somasi atau apa. Somasi 1, somasi 2, somasi 3 lah kira-kira begitu. Sampai akhirnya yang terakhir bilang, kalau Anda dalam waktu sekian hari ke depan tidak melunasinya, maka rumah Anda kami sita, kami lelang. Itu umum. Dan bahkan nanti rumah Anda akan ditempeli stiker di bawah pengawasan bank XYZ misalnya. Memalukan kan? Tetangga Anda jadi tahu kan bahwa Anda ternyata berhutang sama bank. Oke, kalau soal memalukan itu mungkin tidak seberapa ketimbang Anda kehilangan rumah Anda. Anda mau tinggal di mana? Oke. Tiba-tiba ada seorang yang berbaik hati, sebut saja namanya Ko Acong gitu ya. Nah, Ko Acong ini tidak kenal Anda pun tidak kenal Ko Acong. Kemudian Ko Acong lihat, kebetulan waktu itu ada debt kolektornya datang, terus Anda ribut-ribut di depan rumah Anda dengan debt kolektor dari bank XYZ itu. Ko Acong nanya, ada apa ini ribut-ribut? Kemudian dengan separuh hati karena Anda nggak kenal sama Ko Acong ini, Anda bilang, ini loh saya hutang nih 10 miliar, macet sudah setahun, bunganya juga sudah numpuk. Kalau saya tidak lunasi dalam waktu beberapa hari, maka rumah saya ini akan disita. Berapa hutangnya? 10 miliar plus bunga jadi sekian. Ya sebut aja 10 miliar dah biar gampang. Kemudian Ko Acong ini yang nggak kenal Anda gitu ya, saudara bukan, teman bukan, tiba-tiba dia buka buku ceknya, dia tulis, dia kasih ke debt collector itu, minta tanda terimanya, hutang Anda dilunasi. Dan benar-benar hutang Anda dilunasi, dan semua surat-suratnya dikembalikan ke Anda. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang mau Anda ucapkan atau Anda lakukan kepada Ko Acong ini? Kalau saya, yang namanya Ko Acong ini, akan saya cium kakinya. Pertama kali, saya cium. Kemudian karena bisnis saya lagi jatuh gitu ya, saya bilang, Ko Acong, saya kebetulan bisnis saya lagi jatuh ini. Ada kerjaan nggak buat saya? Ya nggak usah malu-malu lah. Orang dia sudah bantu saya 10 miliar, pasti dia orang hebat gitu kan. Oke, mulai besok kamu datang ke rumah saya, nanti kita lihat pekerjaan apa yang saya bisa berikan kepada Anda. Gaji Anda misalnya sebulan, sebut saja ya, nih misal ya, 100 juta. Senang dong Anda dong. Udah dibayarin 10 miliar, dan Ko Acong bilang, yang 10 miliar itu Anda tidak berhutang loh ke saya lunasi. Anda tidak berhutang ke saya. Waduh, Anda bisa nangis itu, ya kan? Nangis itu. Kemudian Anda pasti jadi pegawai yang rajin sama Ko Acong. Disuruh kemana, suruh kerjaan apa, pasti Anda kerjakan kan? Kalau Anda tidak bisa melakukan itu, Anda termasuk orang yang tidak bisa membayar kebaikan budi orang. Setuju dong? Oke. Bayangkan, ada orang yang namanya Yesus, melunasi hutang dosa Anda. Anda yang sebelumnya hamba iblis kan, hamba dosa kan, atau sebut saja pelayan iblis kan, karena Anda selama ini kan sebelum jadi orang percaya, sebelum
ditebus oleh Tuhan Yesus, semuanya adalah hamba dosa yang hukumannya adalah maut. Tuhan menebus dosa Anda dengan kematiannya di kayu salib, dosa Anda dibebaskan. Itu lebih dari sekedar 10 miliar. Artinya, Anda harus melakukan lebih ketimbang Anda melakukan yang tadi saya sebutkan kepada Ko Acong kan? Iya dah, mengabdi kepada dia, melayani kehendaknya, melayani perasaannya, dan segalanya. Nah, disitulah setelah Anda ditebus dari dosa, Anda berubah dari hamba dosa atau hamba iblis atau pelayan iblis menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Setuju? Yang mana Anda harus tunduk sama perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yang Anda bisa baca di Alkitab. Ayat 20 kita baca ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, seperti ilustrasi Ko Acong yang 10 miliar ini, kamu telah dibeli dari si iblis. Harganya lunas. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena setelah kamu dibeli dan harganya sudah lunas, kamu menjadi milik Tuhan, bukan milik kamu sendiri lagi. Oleh karena itu, sejak itu kamu harus memuliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya, sejak itu kamu atau kita semua yang mengaku orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, otomatis melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Masih nggak ngerti? Jadi mulai sekarang jangan lagi sebut, oh dia pelayan Tuhan, saya bukan, saya jemaat. Enggak, Anda juga pelayan Tuhan, tetapi tempatnya bukan di gereja. Pendeta orang seperti saya, ia melayani di gereja atau di ibadah kedukaan, di rumah duka. Melayani sesama dalam hal pekerjaan Tuhan, bisa di atas mimbar, di pemakaman, di rumah duka, memberitakan firman. Nah, itu cara para pendeta, evangelis, atau pemberita firman melayani Tuhan. Tapi Anda, bukan karena Anda tidak bisa berkhotbah, lalu Anda bilang, saya bukan pelayan Tuhan. Anda juga pelayan Tuhan, tapi di tempat Anda masing-masing. Sudah mulai nangkap? Oke? Jadi kalau Anda pebisnis, Anda melayani Tuhan di dunia bisnis Anda. Anda harus berdampak bagi orang banyak, ya. Bisnis yang benar, ya. Kalau bisnis Anda benar, maka Anda bisa punya karyawan, Anda bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi orang banyak, berdampak bagi orang. Kalau Anda jadi ibu rumah tangga, Anda layani anak dan suami Anda, kalau Anda tidak bekerja ya, dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda seorang suami, maka Anda harus melayani istri dan anak sebaik-baiknya. Kalau Anda sebagai anak, maka Anda harus melayani orang tua Anda, ya, dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya, untuk memuliakan Allah. Jadi siapapun orang percaya di dunia ini, dia adalah pelayan Tuhan di tempatnya masing-masing. Jadi jangan lagi ada dikotomi yang bilang, itu pelayan Tuhan, saya bukan pelayan Tuhan. Kalau Anda bukan pelayan Tuhan, Anda pelayan iblis. Bukan kan? Oke? Jadi semoga penjelasan yang singkat dan sederhana ini bisa membuka wawasan Anda semua bahwa semua orang percaya pada dasarnya adalah pelayan Tuhan yang memberikan tubuhnya kepada Allah, dalam arti kata untuk memuliakan Allah dengan tubuhnya. Dalam arti apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Disitulah dia melayani Tuhan. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.